Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mencanangkan program Indonesia Emas pada tahun 2045. Sebuah gambaran sekaligus harapan Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur dan sejahtera. Pada era Indonesia Emas di tahun 2045 itu, Indonesia tepat berusia 100 tahun pasca kemerdekaannya. Visi pembangunan Ganjar Pranowo, bangsa ini harus berlari lebih cepat menuju Indonesia Emas. Kemakmuran lebih cepat diwujudkan dan manfaatnya diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Ideologi kebangsaan harus ditegakkan. Tidak ada tawar-menawar. Dengan tegas Ganjar mengatakan, jika kita berdiri pada komitmen yang sama, waktunya kita melangkah bersama. Tapi jika tidak sepakat pada nilai itu, rasanya kita tidak satu kaum dalam perjuangan. Bersama saya, Ayah NH. Inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Di hadapan komunitas intelektual dari berbagai universitas di Indonesia, hari kemarin Ganjar Pranowo berbicara gagasan menuju Indonesia Emas 2045. Megawati Soekarno Putri, Presiden keempat Indonesia, juga hadir pada acara yang bertajuk Sarasehan Kebangsaan di Yogyakarta itu. Pijakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 telah disiapkan oleh pemerintahan Jokowi. Kemakmuran menunjukkan indeks peningkatannya. Kesehatan masyarakat semakin membaik. Bahkan Ganjar berani mengatakan, dengan percepatan menuju Indonesia Emas, usia harapan hidup rakyat Indonesia mencapai usia 80 tahun. Presiden Jokowi juga telah melapangkan jalan menuju Indonesia Pintar. Dengan percepatan menuju Indonesia Emas, Ganjar akan melanjutkan Indonesia Pintar dengan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak bangsa. Skor PISA membaca pelajar Indonesia dengan skor 405. PISA Matematika mencapai skor 438 dan PISA Science berada pada skor 416. Sekedar informasi ya, PISA atau Program for International Students Assessments adalah kajian untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, sebuah organisasi antar negara yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan. Bermarkas di Paris, Prancis. Program PISA ini diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA ini sejak tahun 2000. Oh iya, satu lagi. Ganjar juga menyoroti peningkatan produktivitas Indonesia. Dengan jumlah penduduk usia muda yang produktif, pada puncak bonus demografi di tahun 2030, bukan tidak mungkin Indonesia mampu mencapai peringkat ekonomi kelima dunia dan nomor 1 di kawasan. Tentu saja produktivitas berhubungan langsung pada sektor UMKM, kewirausahaan, hingga rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik bruto atau PDB.
termasuk juga pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2030. Mewujudkan itu semua memang tidak mudah. Geopolitik dunia sedang tidak menentu. Perang masih berkecamuk, baik perang senjata maupun perang ekonomi, serta perubahan penataan kawasan yang secara geopolitik berubah total. Kekuatan-kekuatan baru bermunculan di dunia. Tetapi Ganjar yakin pusat global value chain kawasan akan berada di Asia Tenggara. Dan Indonesia memiliki peran penting untuk menentukan arah strategi kawasan. Mencermati gagasan-gagasan Ganjar, rasanya kita semakin yakin Republik ini betul-betul akan menjadi negara maju, diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Program hilirisasi menjadikan Indonesia pemain penentu di sektor energi dan pertambangan. Inovasi-inovasi yang sejak sekarang digalakkan di bidang pertanian akan menjadi jawaban atas persoalan ketahanan pangan dunia. Kita memang membutuhkan calon presiden yang paham persoalan, lalu menumbuhkan optimisme bangsa untuk menciptakan solusi bersama. Kita tidak menghendaki calon presiden yang pernah pesimis dan menebarkan kekhawatiran. Kita tidak butuh calon presiden yang menakut-nakuti. Anda pasti masih ingat, pada tahun 2018, Prabowo Subianto pernah meramalkan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Imajinasi fiktif yang pernah dilontarkan oleh Prabowo Subianto itu sampai sekarang tidak pernah diralat, walaupun sudah bergabung di kabinet Presiden Jokowi. Oh tidak, hari ini bersama Ganjar Pranowo kita mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2030 akan baik-baik saja. Justru Indonesia di tahun 2030 berada pada masa kejayaannya. Indonesia mencapai puncak bonus demografi dengan populasi anak-anak muda produktif dan inovatif yang begitu besar yang mampu menjadi daya ungkit ekonomi bangsa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Mewujudkan Indonesia emas bagi Ganjar harus tetap berpondasikan kepada ideologi kebangsaan. Indonesia harus betul-betul berdaulat di bidang politik, bisa berdikari di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Moralitas anak bangsa jangan dikotori oleh polusi kebudayaan yang kini merebak di ruang publik. Ganjar tidak mau ada tawar-menawar dalam urusan ideologi bangsa ini. Indonesia maju dan kuat menuju Indonesia emas dengan pemerataan pembangunan tanpa membeda-bedakan sesama rakyat Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan filosofi Pancasila. Bravo Pak Ganjar, the next President of Indonesia. Salam dari saya, Ayah NH. Sampai jumpa.